Kewarasan itu penting. Ya, hiduplah dengan waras. Waalaikumsalam semuanya. Itu ya. Bismillah ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Butuh kewarasan ya. Sekarang coba teknologi makin berkembang, kewarasan makin berkurang. Mental orang makin lemah. Wah, sekarang penyakit mental tuh ngeri teman-teman. Apalagi zaman sekarang nih, ada penyakit mental yang sebetulnya orangnya terkena gangguan mental. Namun si penderitanya nggak menyadari itu. Banyak sekarang penyakit-penyakit mental. Ada bipolar, ada anxiety, ada NPD, ada narsistik, ada playing victim dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang. Dan si penderitanya nggak menyadari kalau itu penyakit. Tuh teman-teman. Ini krisis kewarasan. Krisis kewarasan. Itu udah diingatkan sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sudah diingatin penyakit ini bakalan datang. Apa nama penyakitnya? Wahan. Wahan itu apa? Berawal dari ubud dunia. Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Ya. Kecintaan kepada dunia yang berlebih. Ini penyebab utamanya. Ya. Kecintaan kepada dunia yang berlebih ini ya sebagai penyebab utamanya. Maka hayu kita belajar lepaskan sedikit demi sedikit keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Lepaskan sedikit demi sedikit. Kosongkan hati kita, cukup ada Allah yang satu dalam hati kita. Cukup ada Allah satu aja. Karena jika Allah besar dalam hati kita, sebesar apapun masalah kita, kecil di hadapan Allah. Ya, jika ada Allah besar dalam hati kita, seberat apapun beban hidup kita, kecil di hadapan Allah. Jika Allah besar dalam hati kita, separah apapun penyakit kita, mudah bagi Allah. Karena Allah Rabb yang maha segala-galanya. Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah ikut andil. Tuh. Ya, maka tugas kita saat ini libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Pasti Allah akan berikan pertolongan terbaiknya. Karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Apa itu firman Allah? At-Tolak ayat 2 ayat 3. Yuk. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka itu tanpa tapi. Tanpa harus kita pikirkan, tanpa harus kita logikakan. Pertolongan itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah ayat ini belum cukup untuk menenangkan hati kita? Apakah janji Allah ini belum cukup untuk membuat diri kita bahagia? Dosa dan maksiat apa yang pernah kita lakukan sehingga janji dari Allah tidak kita percaya? Nauzubillah. Yuk. Allah sendiri yang berjanji akan berikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan hidup kita dari arah yang tidak disangka-sangka selagi kita bertawakal kepadanya. Apakah ayat ini belum cukup membuat hati kita tenang? Apakah ayat ini belum cukup membuat hati kita bahagia? Apakah belum cukup? Coba renungkan. Dosa dan kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan sehingga begitu kerasnya hati ini mendapat jaminan pertolongan dari Allah? Tidak ada keyakinan. Dosa dan maksiat apa yang pernah kita lakukan sampai sebegitu kerasnya hati ini? Ya. Makanya hayo teman-teman latih sedikit demi sedikit yuk, latih yuk. Kalau berobat ke bukan dokter, mohon ikhtiar dalam menjemput sembuh kemanapun diperbolehkan. Mau ke dokter ke, mau ke ustadz ke, mau kiai ke, mau tabib ke, mau herbal ke, mau terapi ke, ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh itu diperbolehkan. Selagi tidak keluar dari syariat agama kita. Datang ke ustadz,
ujung-ujungnya suruh beli minyak ruqyah, berarti bukan ustadz itu. Ya, datang ke kiai, ujung-ujungnya suruh mindahin ke kambing, berarti bukan kiai itu. Ya, jadi jangan tertipu casingnya, lihatlah bentuk prosesnya, sesuai syariat agama atau tidak. Jika keluar dari syariat agama, tinggalkan. Tinggalkan. Sesederhana itu dalam menyebut sembuh. Karena Allah menitipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar kok. Allah menitipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Gak ada satu ayat pun perintah untuk nyari obat, perintah untuk ikhtiar dari penyakit itu gak ada. Allah titipkan kepada kita penyakit sebagai pesan, nyuruh kita taubat. Bukan cari obat, tapi tahu obat. Karena adanya penyakit, buah daripada cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, karena kesalahan yang terus bertambah, dosa yang terus kita lakukan, gak sadar-sadar, ditegur lewat penyakit supaya sadar. Karena perintah Allah itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. As-rabbukum mayukafir ankum sayatikum wa yudkhilakum jannah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya kalau bekam kan udah pasti. Nih statement ini bisa dipahami nggak teman-teman? Ikhtiar kemanapun diperbolehkan. Berobat apapun diperbolehkan. Selagi tidak keluar dari syariat agama. Kira-kira statement ini, kira-kira pernyataan ini bisa dipahami nggak? Mudah dipahami nggak maksudnya? Berobat kemanapun boleh, ikhtiar kemanapun boleh, selagi tidak keluar dari syariat agama kita. Dari sini paham nggak maksudnya? Apalagi bekam, bekam kan syariat agama, diajarkan sama Rasulullah, ya boleh atuh. Yang nggak boleh itu yang keluar dari syariat agama. Bekam mah bekam, giliran habis dibekam, wih, ini badan kamu banyak jinnya ini, kamu harus gini. Udah tinggalin yang kayak gitu. Tinggalin. Meskipun terapinya terapi bekam, tinggalin. Kalau si terapisnya ujung-ujungnya berprasangka buruk, membuka prasangka buruk, tinggalkan yang kayak gitu. Ingat, sebaik-baik pengobatan, sebaik-baik jalan kesembuhan, sembuh yang melahirkan ketaatan. Itu teman-teman. Ya, kalau sembuh melahirkan prasangka, tinggalkan. Meskipun yang menyampaikan seorang ulama yang namanya besar sekalipun, seorang kiai, seorang ustadz, atau seorang syekh yang memiliki nama besar sekalipun, jika kita datang kepadanya, kemudian dari lisannya memunculkan prasangka buruk, tinggalkan. Tinggalkan. Wah, ini sakit kamu gara-gara ada gini. Tinggalkan yang kayak gitu. Karena Pak, prasangka buruk itu penyakit hati. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Jika hati tertutup oleh prasangka, apa kabar dengan doanya? Ya, kalau hatinya tertutup gimana mau sembuh? Paham teman-teman? Ya, paham? Jadi jangan dilihat casingnya. Lihat apa yang keluar dari lisannya. Lihat caranya. Sesuai syariat agama atau tidak. Kalau keluar dari syariat agama, tinggalkan. Gak peduli statusnya. Tuh, itulah tauhid. Itu yang namanya tauhid. Jadi tawakal kita, bergantung kita itu kepada Allah. Bukan bersandar kepada makhluk. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, tidak akan mencium aroma bau surga. Bagi orang-orang yang minta diruqyah. Padahal ruqyah tuntunan agama. Jalan sembuh yang diajarkan oleh agama. Namun minta ruqyah tidak diperbolehkan oleh agama. So dari sini muncul kesadaran nggak? Oh iya, ruqyah itu bagus. Ruqyah itu pengobatan yang diajarkan oleh agama kita. Namun minta diruqyah itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena minta diruqyah dikhawatirkan kita bersandar kepada si peruqyah, bukan kepada Allah. Tuh teman-teman, syariat agama saja aturannya jelas. Padahal ruqyah itu syariat agama. Namun minta diruqyah tidak diperbolehkan. Apalagi beli minyak ruqyah, beli garam ruqyah. Dah. Ayo atuh dah. So, kalau nggak percaya browsing dulu aja deh. Kalau nanya kepada ahlinya mungkin lama. Teman-teman harus mencari dulu. Browsing dulu aja. Hukum minta diruqyah. Baca sendiri. Hadisnya jelas. Sahih. Gitu ya. Dari sini paham teman-teman?
Bentar ya. Paham ya di sini ya? Nah, inilah yang namanya kemurnian. Ayo, latih diri kita, jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang dirinya dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Yuk, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk jadikan diri kita perantara kebaikan bagi yang lain. Tebarkan benih-benih kebaikan, ya. Tebarkan kemanfaatan ini, tebarkan. Tebarkan, karena boleh jadi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya, sedang putus asa dengan masalahnya. Bismillah, semoga dengan wasilah room ini bisa menjadi jalan pencerahan, jalan kesadaran, jalan kewarasan. Karena waras itu penting sekarang. Ya, waras itu penting banget sekarang. Karena penyakit orang zaman sekarang itu penyakit-penyakit tidak waras. Bentar ya. Ya bismillah. Dah, yang sudah terjadi, yang sudah terlanjur, tugas kita saat ini mohon ampun kepada Allah. Ya, yang sudah terjadi, yang sudah terlanjur, tugas kita saat ini mohon ampun kepada Allah. Dah. Bismillah, insya Allah semua yang ada di room ini asal mengikuti saran dan nasihatnya, insya Allah sehat zahiran wa batinan, waras lahir batin, insya Allah. Tuh ya, bismillah ya, sedikit demi sedikit. Nanti jadi pelan-pelan jadi tahu mana ulama, mana pedagang agama, karena casingnya sama. Casingnya sama. Mana ulama, mana pedagang agama itu casingnya sama. Namun ujung-ujungnya berbeda. Ujung-ujungnya berbeda. Kalau pedagang agama ujung-ujungnya jualan mahar dan lain sebagainya. Kalau ulama ya niatnya hanya satu, mengajak manusia sebanyak-banyaknya dalam ketaatan. Karena ulama itu harusnya paham. Saya bukan ulama ya, saya itu masih bocah. Jadi ulama tuh yang saya pelajari ya, ulama itu harusnya muncul kesadaran. Ketika iblis bersumpah akan mengajak anak cucu Adam sebanyak-banyaknya menuju kesesatan, maka ulama juga harusnya paham. Saya juga bersumpah akan mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju ketaatan. Kalau iblis bersumpahnya mengajak kepada kesesatan, lalu siapa yang berjuang akan mengajak kepada ketaatan? Kalau bukan ulama siapa? Ya, itu ya teman-teman ya. Ya makanya nih, yuk sebagai bekal buat kita ya. Bismillah, sedikit demi sedikit. Kalau diabetes, cara penyembuhannya apa? Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Karena darah itu disebut sifat, darah disebut dengan ruh. Sebagai bukti, orang ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darahnya hilang, belum tentu darahnya bersih. Orang ketika sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya utuh, bahkan wangi. Itulah orang-orang soleh. Sifat perilaku perbuatannya baik. Makanya ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Beda halnya orang-orang seperti kita. Yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya PA. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa? Menyisakan darah yang kotor. Ruh dicabut, darah hilang, hanya darah bersih saja yang hilang. Sedangkan darah yang kotor masih mengendap dalam organ dalam tubuh kita. Darah-darah kotor inilah bibit-bibit belatung ketika kita dimakamkan. Ya. Darah yang kotor inilah bibit-bibit belatung ketika kita dimakamkan. Dari mana datangnya kotoran pada darah? Dari sifat perilaku perbuatan kita.
Maka bagi siapapun yang terkena penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat diri kita sendiri. Saya ambil contoh. Orang yang terkena penyakit hipertensi atau darah tinggi. Itu disebabkan kenapa? Karena memiliki sifat yang tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Sombong, ujub. Tinggi hati itu emosional, pendendam, amarah. Itu orang memiliki sifat tinggi hati. Ketika dia tidak mampu dalam menata hatinya, begitu ada masalah justru lahirnya emosi, ada masalah akhirnya dendam, adanya masalah lahirnya amarah, darah tinggi. Karena amarah, emosi, sombong, dendam, egois itu membuat hati bergejolak. Hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Fungsi daripada jantung adalah memompa darah. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi presernya, semakin tinggi pompanya. Maka orang kalau lagi marah dicek jantungnya, detaknya kenceng. Lagi dendam pun sama, detaknya kenceng banget. Egois, emosi itu detak jantungnya kenceng. Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang pompanya, semakin tinggi presernya. Terjadilah darah tinggi. Nyalahin kambing, nyalahin daging, nyalahin makanan, nyalahin garam. Gimana mau sembuh? Bukannya sadar, malah nuduh. Gimana mau sembuh? Sakit itu harus melahirkan kesadaran, bukan malah melahirkan prasangka buruk. Nih yang masih suka nyalahin makanan, jangan mimpi penyakit Anda akan sembuh selagi Anda masih menyalahkan makanan. Jangan mimpi. Karena Allah sendiri yang berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Gak ada. Kenapa Anda nyalahin makanan? Ya. Ya. Lalu bagaimana jika penyakit darah rendah? Penyakit darah rendah karena memiliki sifat mental yang lemah, mental yang rendah. Lemah rendah itu apa? Dia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Dia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Sehingga ketika ada ucapan yang tidak sesuai dengan dirinya, dia tersinggung. Dia baper, ngebatin, sedih, nangis. Ada sikap perilaku perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan dirinya, dia tersinggung, dia ngebatin, dia baper, dia sedih, dia nangis. Sok, orang yang punya penyakit darah rendah, baperan enggak? Baperan enggak? Gampang sedih enggak? Baperan, gampang sedih, kemudian dikit-dikit ngebatin, dikit-dikit meratap, itu. Kalau pengen sembuh dari darah rendah, hanya mengandalkan minum obat, minum penambah darah, yang gak bakal sembuh. Atau udah, kalau mentalnya tetap lemah, gak bakal sembuh. Kalau pengen sembuh, kuatkan mentalnya. Jangan lemah. Sabodo teing, bodoh amat dengan ucapan orang lain, dengan perilakunya, perbuatannya, sifatnya, bodoh amat. Bahagia itu milik kita. Bahagia itu milik kita. Kebahagiaan hakiki adalah ketika kita bisa mendekat kepadanya, perkara yang lain bodoh amat. Tuh teman-teman. Makanya kalau pengen kalau pengen sembuh dari darah rendah, ya jangan baperan. Apakah darah tinggi itu penyakit keturunan? Betul. Darah tinggi juga termasuk penyakit keturunan. Secara medis namanya genetik. Apapun jenis penyakit keturunan, apapun yang jadi pertanyaan, Rasulullah bersabda, penyakit penyebabnya dosa. Darah tinggi penyebabnya dosa. Dosa apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita sehingga penyakitnya, dampaknya bisa sampai kepada kita? Yuk. Secara medis namanya Secara medis kan namanya genetik. So, pernah dengar nggak ustadz, ulama, kiai yang berdakwah lewat penyakit keturunan? Rasulullah bersabda penyakit dosa penyebabnya. Dosa apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita? Sampai akhirnya dampak daripada dosanya, dampak buruknya masih mengalir pada diri kita. Ayo, apakah kita tega dialirkan pula kepada anak kita? Tega nggak? Kita kena darah tinggi nih.
kena diabetes gara-gara orang tua darah tinggi diabetes. Orang tua macam apa yang rela mewariskan penyakitnya kepada anaknya? Orang tua macam apa yang rela seperti itu? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah nyata diabadikan dalam Al-Quran. Siapa bapaknya, siapa kakeknya disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sadar dalam dirinya mengalir darah bapaknya, mengalir darah kakeknya, namun gak mau seperti bapak dan kakeknya. Diputuslah oleh Nabi Ibrahim, jangan ikuti jejak bapaknya, jangan ikuti jejak kakeknya. Nabi Ibrahim sadar gak mau anak keturunannya mengaliri darah yang sama yang ada pada dirinya. Itulah kenapa Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku buah tutur kata yang baik. Jadikanlah aku pewaris surga yang penuh kenikmatan dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh. Ampunilah bapakku karena sesungguhnya dia berbuat zolim. Doa itu diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Ya, buka ayat 85 dan seterusnya. Buka. Sehingga Allah, barakallah, sehingga Allah kabulkan apa yang menjadi permohonan Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun anak keturunan Nabi Ibrahim yang disebut bapaknya cucunya dukun. Kan gak ada. Cucunya penyembah berhala. Kan gak ada. Allah indahkan semua namanya. Disebut dengan para anbiya, para nabi, para wali, para kekasih Allah, para sidikin, para suhada, para orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah sebagai bapaknya para nabi. Ini kisah yang harus kita ambil hikmahnya. Jangan sampai diri kita mewariskan penyakit, sifat yang buruk kepada anak-anak kita. Jangan sampai. Ayo putuskan. Jadikan diri kita bapaknya kebaikan, orang tua kebaikan yang mengalirkan kebaikan kepada generasi anak keturunan kita. Sehingga anak keturunan kita menjadi buah tutur kata yang baik. Oh dia mah kena penyakit keturunan. Ih, gak kasihan gitu punya anak di doktrin kayak gitu. Wah dia mah anaknya pencuri. Gak kasihan gitu. Oh anaknya koruptor. Oh anaknya penjudi. Anaknya pemaksiat. Emang gak kasihan kayak gitu? Yuk. Ya. Emang gak kasihan kayak gitu? Ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Makanya memang betul penyakit darah tinggi itu keturunan. Namun jangan jadikan alibi. Enggak sakit saya mah gara-gara keturunan. Bukan gara-gara sifat saya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena ada sikap, sifat, perilaku, perbuatan yang sama yang ada pada diri kita, sama dengan orang tua dan leluhur kita. Itulah kenapa terus turun-temurun. Makanya diputus. Kalau belum diputus ya mau sampai kapanpun ngalir terus kepada anak keturunannya. Emang tega. Orang tua, apa warisan apa yang kamu tinggalkan? Penyakit. Dah, ninggalin warisan penyakit. Jangan gitu atuh. Ya. Warisan apa yang sudah kamu berikan kepada anak keturunanmu? Penyakit. Lah. Warisan apa yang sudah kamu berikan? Sifat buruk. Lah. Orang tua macam apa yang kayak gitu? Ya. Makanya ayo putus. Bagaimana cara memutusnya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat surat Al-Maidah ayat 89. Itulah caranya. Tuh, buka aja Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Buka. Ya, itu ya. Jangan sampai jadi orang tua ditanya, "Hei si fulan, kamu kan udah mati nih. Kamu ninggalin warisan apa ke anak keturunanmu?" "Aku ninggalin penyakit." Gak keren jawaban kayak gitu mah. Aku ninggalin penyakit. Lah, ayo sebelum menyesal di hari kemudian, pikirkan di masa sekarang. Orang tua ninggalin penyakit, ninggalin mah ilmu, ninggalin amal, ninggalin penyakit. Lah. Ya, bagaimana cara memutusnya? Buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Itulah cara memutusnya. Kemudian tadi kan udah ya, penyakit darah tinggi, penyakit darah rendah. Lalu bagaimana dengan penyakit diabetes? Nah, ini penyakit diabetes nih, lagi musim zaman sekarang. Kenapa lagi musim? Dan satu hal teman-teman, yang sangat menyedihkan itu, orang yang terkena penyakit diabetes, justru malah menyalahkan makanan. Itu menyedihkan itu. Gara-gara nasi, gara-gara manis-manis, dan lain sebagainya. Padahal,
Penyebab penyakit diabetes bukan dari makanan. Bukan. Ya. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah ciptakan nasi sia-sia enggak? Enggak dong. Allah ciptakan makanan sia-sia enggak? Enggak dong. Bahkan Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Berarti nasi tasbih enggak sama Allah? Tasbih. Setiap saat? Ya, setiap saat. Apa kabar orang yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit gula? Tasbih enggak setiap saat? Emang gak malu makhluk yang setiap saat bertasbih kepada Allah dituduh sebagai penyebab penyakit gula? Emang gak malu? Itu namanya orang gak punya cermin. Yang tasbih setiap saat dituduh sebagai penyebab penyakit. Bersyukur nasinya gak marah. Bersyukur nasinya gak demo. Coba kalau nasinya marah. Ya Allah, apakah dengan tujuan ini kau ciptakan hamba? Kau ciptakan hamba sebagai sebutir nasi. Kau jadikan manfaat untuk manusia, bahkan kau perintahkan hamba untuk bertasbih kepadamu. Namun di saat aku dihadapkan kepada manusia, hamba dituduh sebagai penyebab penyakit gulanya. Apakah dengan tujuan ini kau ciptakan hamba? Sok, andaikan nasinya demo kayak gitu sama Allah. Andaikan nasinya demo sama Allah, gimana coba? Malulah harusnya yang masih nuduh makanan. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah kitab, memang gak tahu malu orang-orang yang sakit masih menuduh makanan. Gak tahu malu namanya. Ya, ya teman-teman ya. Ya, itu seperti itu ya. Makanya silakan mulai saat ini jangan suka nyalahin makanan. Diabetes disebabkan karena apa? Secara medis disebabkan karena adanya pankreas yang rusak. Dari pankreas yang rusak menghasilkan insulin berlebih. Dari insulin berlebih terjadilah penyakit diabetes atau penyakit gula darah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengizinkan insulinnya rusak? Siapa? Allah yang mengizinkan. Kenapa diizinkan rusak? Ya karena ada 3 perkara. Ujian, teguran, azab. Dah, datangnya yang mana? Datangnya sebagai ujian ketika kita lagi taat. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Datang sebagai teguran, kita lagi taat. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Tapi melakukan kesalahan, itu teguran namanya. Datangnya sebagai azab. Hablum minallahnya berantakan, hablum minannasnya berantakan. Itu datangnya sebagai azab. Yang tahu sakit kita, azab, teguran, atau ujian, diri kita sendiri yang tahu. Lalu dari mana penyebab penyakit diabetes atau penyakit gula darah? Gula itu memiliki sifat yang namanya manis. Orang memiliki sifat manis namun sifat manisnya bermasalah, pasti akan terkena penyakit diabetes. Siapa sifat manis itu? Janji-janji manis. Orang yang suka berbohong, orang yang suka merayu, orang yang suka menipu, orang yang suka PHP, pemberi harapan palsu. Tuh. Itulah kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, mohon maaf ya teman-teman ya, saya bukan justifikasi sebuah profesi, namun kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan adalah para pedagang. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes adalah para pedagang. Yang kedua, marketing. Yang ketiga, guru. Yang keempat, orang yang berkecimpung di dunia politik dan dunia bisnis. Yang kelima, orang yang hobinya ngelawak. Ya, orang yang hobinya ngelawak. Pedagang ketika jujur aman. Namun ketika pedagang sering berbohong, hati-hati. Contoh, ibu ini berapa? 100.000, 70 ya. Jangan, modalnya aja belum cukup. Kalau jujur memang modalnya belum cukup, aman. Namun kalau dia berbohong, hati-hati. Ibu buahnya manis enggak? Manis. Padahal dianya sendiri belum nyicipin. Ini datang kapan? Baru kemarin sore. Padahal udah datang 2 hari, 3 hari yang lalu. Hati-hati. Ya. Dengan beli produk kami, Anda akan mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Dengan investasi bersama dengan kami, Anda ingin itu, Anda akan jadi ini, itu, dan lain sebagainya. Anda akan sukses dengan segera dan lain sebagainya. Itu para marketing. Makanya banyak para marketing penyakitnya diabetes. Ya. Ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi guru. Guru ini bukan hanya guru secara statusnya guru ya.
Guru ini adalah orang yang sering menyampaikan, orang yang sering menasehati. Namun apa yang disampaikan, apa yang dinasehatkan, belum ia jalankan. Contoh, bilang ke anak didiknya, kepada muridnya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Yang nyampein ke orang tuanya bermasalah. Jadilah orang yang suka gotong royong. Dianya sendiri yang nyampein, dianya sendiri gak pernah ikut gotong royong. Jadilah orang yang penyabar, dianya sendiri kagak pernah sabar. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ini tuh lampu tuh, ditutupi langsung gelap. Ini tuh lampu, di belakang ada lampu ya. Jadi kelihatan kayak merah telinganya. Ada lampunya. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Guru itu harusnya digugu ditiru, bukan jarkoni. Pinter ngajar nggak bisa ngelakoni. Makanya banyak para guru, para pendakwah, para guru TPQ, para guru ngaji, guru SD, guru TK, dan lain sebagainya. Intinya pengajar. Kenapa banyak yang terkena penyakit diabetes? Karena pandai dalam menyampaikan, namun tidak pandai dalam mencontohkan. Guru itu seharusnya digugu ditiru, bukan jarkoni. Pinter ngajar, namun gak bisa ngelakoni. Tidak bisa menjalani. Tuh. Kemudian, orang yang berkecimpung di dunia politik, dunia bisnis kan udah pasti ya. Banyak janji-janji manis dan lain sebagainya. Lalu orang yang hobinya ngelawak, yuk kita bicara bukti. Kita bicara bukti. Dari zaman Sri Mulat sampai detik ini, pelawak di Indonesia kan banyak banget ya. Yang muncul di layar televisi kan banyak banget. Nah, kebanyakan mereka yang sekarang sudah tidak muncul lagi di televisi, sekarang tuh kondisinya sakit. Apa penyakitnya? Diabetes. Sok kalau nggak percaya browsing sendiri. Pelawak-pelawak yang dulu terkenal sekarang nggak muncul lagi di televisi, sok apa penyakitnya? Diabetes teman-teman. Itu seperti itu ya. Lalu bagaimana jalan sembuh bagi orang-orang yang terkena penyakit berkaitan dengan darah tinggi, darah rendah, diabetes? Bagaimana jalan sembuhnya? Satu, akui kesalahannya. Kedua, perbaiki penyebabnya. Ketiga, bertobat kepada Allah. Keempat, tawakal kepadanya. Apa itu tawakal? Maksimalkan doa dan ikhtiar, perkara hasil pasrahkan kepada Allah. Apa ikhtiar yang bisa dikerjakan? Satu ikhtiar yang bisa dikerjakan yang terbaik adalah ikhtiar apa? Puasa. Orang darah tinggi, orang darah rendah, orang diabetes, kalau pengen cepat sembuh, puasa. Puasa. Jalani puasa rutin, Senin, Kemis, dan lain sebagainya. Jalanin puasa, cepat sembuhnya. Karena ketika sedang berpuasa, potensi-potensi untuk marah ditundukin, untuk dendam dihilangkan. Kan lagi puasa itu. Melatihnya hanya dengan jalan puasa. Emang bisa kita belajar untuk tidak marah ketika sedang tidak puasa? Sulit kan? Namun ketika sedang berpuasa, kita latih. Ada potensi yang melahirkan kita untuk marah. Puasa. Akhirnya nggak jadi marah. Dendam, nggak jadi marah, nggak jadi dendam. Begitupun orang baperan, orang gampang tersinggung. Kalau lagi puasa ada rem. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ada remnya. Maka solusi terbaik yang pertama adalah puasa. Rajin puasa, sembuh insya Allah. Namun puasa bukan hanya nahan makan dan minum ya. Puasakan pula jiwa, akal, hati, dan ruhnya. Puasakan pula hawa nafsunya. Puasa. Nah, karena puasa itu dahsyat teman-teman. Puasa itu ketika diri kita dalam keadaan puasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Istirahatnya organ dalam tubuh kita, mereka memperbaiki dirinya. Mereka detok, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, mulutnya bau. Karena organ tubuhnya istirahat bekerja, ia mengeluarkan kotoran dan penyakit-penyakitnya. Maka puasa itu yang paling utama. Yang kedua, selanjutnya, ikhtiar apa lagi yang bisa dilakukan? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Hijamah adalah berbekam. Maka lakukan bekam. Sok lakukan bekam. Emang diabetes boleh dibekam? Yang ngelarang diabetes gak boleh dibekam siapa? Kata Rasulullah semua penyakit. Kata Rasulullah semua penyakit. Kenapa masih ragu dengan sabda Rasulullah? Itu teman-teman. Bekam. Insya Allah sembuh. Ada nggak herbal yang bisa dimakan? Banyak kalau kita bicara herbal.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Apa herbalnya? Madu. Obat terapi udah dikasih tahu dalam agama kita. Udah pada dikerjain belum? Udah pada diikhtiarkan belum? Obatnya udah disebutin dalam Al-Quran. Terapinya udah disebutkan dalam sebuah hadis. Bahkan ada terapi yang disebutin dalam Al-Quran. Udah belum dikerjakan? Jangan ke dokter dikedepankan, syariat agama ditinggalkan. Ada yang masalah berarti dengan keimanan. Ya. Itu ya. Amin ya Allah. Amin. Itulah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah. Makanya hati-hati. Kalau pengen sembuh dari penyakit yang berkaitan dengan darah, perbaiki sifat, perilaku, dan perbuatannya. Bukan sibuk cari obatnya. Bukan. Orang baperan minum obat penambah darah. Gimana mau sembuh? Ya nggak sembuh lah. Sudah, alhamdulillah sakit TB ku sembuh. Alhamdulillah. Allah maha baik. Allah maha baik. Rasa berat dan bengkak di kaki dan sering pusing kalau bangun tidur. Apa penyebab dan solusinya? Kaki dan kepala itu sesuatu yang berbeda. Kaki dan kepala. Kaki itu wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan dengan ibadah, perkara ruhani. Leher, kepala itu wilayah di atas leher, disebutnya wilayah perkara dunia. Segala penyakit yang dirasakan pada kepala, penyakit yang disebabkan karena kecintaan kepada dunia yang berlebih. Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan pada perkara dunia yang berlebih. Sedangkan penyakit dari bawah leher, penyakit yang berkaitan dengan ibadah atau rohani kita. Kalau sakitnya ada di kaki, ya sakitnya ada di kaki itu ada dua, kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan itu hablum minan nas, rahmatan lil alamin, kaki kiri itu hablum minallah. Jika yang sakitnya kaki sebelah kanan, dari pangkal paha sampai ujung jari ya, semua penyakit di kaki sebelah kanan, penyakit yang disebabkan karena adanya perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Itu perkara silaturahim. Apa kabar hubunganmu dengan orang tuamu, dengan mertuamu? Apa kabar dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan saudara? Ketika ada silaturahim yang kurang baik, segera perbaiki. Itulah jalan sembuhnya. Kemudian kaki kiri, bagaimana jika yang terjadi pada kaki kiri? Kaki kiri disebutnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Yuk, boleh jadi adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Baik itu kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dosa riba, dosa kemusyrikan dan lain sebagainya. Segera tobatkan. Lalu bagaimana jalan ikhtiarnya? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Hentakan kaki ke bumi. Maksudnya apa? Seringlah berjalan dalam ketaatan. Sering jamaah ke masjid, ada taklim datang, sering silaturahim, sembuh nanti kaki-kakinya. Sok, sembuh. Sembuh ya, ini sembuh nanti penyakit-penyakitnya. Sok, itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak percaya buka sendiri Al-Quran surat Shad ayat 42. Menghentakkan kaki ke bumi. Berjalanlah di muka bumi ini, berjalanlah dalam ketaatan, berjalanlah dalam kebaikan. Sembuh penyakit-penyakitnya. Sering ke masjid, pulang dari masjid, sendalnya lepas, jalan kaki, menyatu dengan bumi, sok sembuh. Sok. Ya, nggak mungkin petunjuk dari Allah itu berdampak buruk pada diri kita, nggak mungkin, nggak mungkin. Oke, Bismillah ya. Kan tadi udah dikasih tahu untuk darah tinggi, puasa, berbekam. Oh iya ya, telinganya merah ya kalau mundur ya. Ya, ini lampu teman-teman. Tuh. Ketika geser. Sip.